Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada unsur yang ada di dalam diri manusia itu yang lebih tua daripada iblis atau jin. Dan apabila seseorang itu menemukan unsur tersebut, maka dia akan terhindar dari semua gangguan jin dan iblis, dari godaan setan di dalam kehidupannya, dan juga mampu meruqyah, mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin, entah itu kesurupan atau guna-guna atau kena ilmu hitam yang lainnya. Kira-kira unsur apakah itu? Kita simak video selanjutnya. Memang masih menjadi perdebatan bahwa salah satu unsur yang ada di dalam diri manusia itu adalah unsur yang lebih tua daripada iblis atau jin. Namun apabila seseorang telah menemukan, telah menghidupkan unsur tersebut, maka di dalam perjalanan hidupnya dia akan dijauhi oleh jin dan dia akan dijauhi oleh iblis. Sehingga apabila ada orang yang terkena black magic atau guna-guna atau kesurupan dan sejenisnya, maka apabila bertemu dengan seseorang yang telah menemukan unsur yang paling tua di dalam dirinya, maka seseorang yang kesurupan atau terkena black magic itu insya Allah akan sembuh. Unsur yang tertua di dalam diri manusia ini berkenaan dengan sir atau rasa atau zauq, atau biasa digunakan istilah ilmu rasa. Ilmu rasa ini adalah suatu rahasia. Dan ilmu rasa ini adalah ilmu yang membuka tentang rahasia unsur yang tertua di dalam diri manusia. Manusia itu diberikan akal agar dia bisa memilah dan memilih. Manusia diberikan hati agar dia bisa menyaksikan segala sifat Allah, segala keagungan Allah di dalam segala sesuatu, sehingga hati itu untuk bertafakur, untuk merenungi tentang keagungan-keagungan Allah. Hati berguna untuk menyaksikan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, dan segala perbuatan Allah di dalam segala sesuatu. Allah sertakan ruh di dalam diri manusia agar dia mampu mencintai Allah, agar dia mampu mencintai Rasulullah, agar dia mampu mencintai makhluknya Allah, dan dia mampu memelihara, menyebarkan kebaikan, menyebarkan cinta kasih kepada siapapun makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada sesamanya. Allah berikan sir agar manusia itu bisa membiaskan rasa cintanya, agar dia bisa memberikan rasa cintanya
agar dia bisa memvibrasikan keindahan-keindahan, kelembutan-kelembutan, ketulusan-ketulusan bagi siapapun yang ada sekitarnya. Manusia diberikan Nur Muhammad. Dari situlah asal muasal manusia. Dari situlah Adam diciptakan. Dari situlah segala sesuatu diciptakan. Apabila seseorang itu mengenal Nur Muhammad di dalam dirinya, maka dia telah menemukan unsur yang tertua di dalam dirinya, unsur yang paling awal sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Untuk itu, bagaimana caranya kita mengenal Nur Muhammad di dalam diri kita? Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Sebagian orang memang masih ragu antara manfaat daripada sholawat dan manfaat daripada zikir. Zikir adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kepribadian kita, dan memperbaiki nafsu-nafsu kita agar bisa lebih terkendali, agar bisa lebih bermanfaat untuk sesamanya. Tetapi dengan zikir ini kita membersihkan diri kita dari luar. Zikir adalah membersihkan sesuatu yang di dalam diri kita, baik itu hati, baik itu nafsu, baik itu akhlak, baik itu rezeki, baik itu kehidupan yang kita jalani ini, agar semuanya lebih baik. Namun apabila kita berzikir untuk memperbaiki keadaan yang di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang memperbaiki diri kita dari luar diri kita. Dan apabila kita bersolawat adalah sesuatu yang berbeda. Apabila kita bersolawat adalah kita sedang memperbaiki keadaan diri kita, keadaan akal kita, keadaan hati kita, keadaan kehidupan kita dari dalam. Itulah yang membedakan antara zikir dan sholawat. Sholawat itu adalah untuk membangkitkan, untuk memi'rajkan, untuk membawa diri kita dari kesadaran akal dan budi, dari kesadaran keakuan, dari kesadaran yang rendah, menuju kesadaran hati, kesadaran ruh, kesadaran sir, dan menuju kepada kesadaran daripada Nur Muhammad. Dengan sholawat, maka akan terbuka cahaya Muhammad itu, cahaya Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana cahaya Nur Muhammad itu terbuka di dalam diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang kesurupan, yang kena magic, yang tempat usahanya kena gangguan, makhluk halus, sebangsa jin atau sebangsa iblis yang dikirim oleh orang lain, maka obatnya adalah dengan sholawat. Karena dengan sholawat pada hakikatnya diri kita sedang menuju ke dalam asal kejadian diri kita, yaitu Nur Muhammad. Dari situlah dengan Nur Muhammad, maka rasa kita, sir kita akan hidup, akan memancarkan cahaya. Dan cahaya itu tidak mampu didekati oleh unsur api yang tercipta, yang menjadi asal-usul
daripada iblis, jin, dan setan. Sihir ini lebih lembut dan dia lebih kuat daripada unsur api yang menjadi iblis, jin, dan setan. Dengan bersolawat, niscaya diri kita akan terbebas dari gangguan jin yang dari luar diri kita, yang memang sengaja orang kirim kepada diri kita, atau jin yang memang kita ciptakan dari pikiran kita, dari ibadah, dari zikir-zikir yang tidak disertai dengan bersihnya hati dan sejenisnya. Dan sholawat untuk membangkitkan Nur Muhammad adalah Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad 3 kali. 3 jenis sholawat ini kelihatannya sama, tetapi maksudnya, tujuannya, energi dan efeknya itu tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad adalah sholawatnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adalah sholawatnya para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa hormat dan cinta. Lalu Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad adalah sholawatnya umat kepada junjungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ada cinta, di situ ada penghormatan, ada sifat memuji, ada sifat memuliakan kepada Rasulullah, dan ada sifat pengharapan, ada sifat permohonan, kerinduan kepada Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, ganjarannya, derajatnya itu sama dengan kita telah bersolawat bersama dengan Allah beserta para malaikat yang jumlahnya jutaan dan tidak terhingga, dan beserta dengan umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun jumlahnya tidak terhingga. Sehingga 3 kali Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, itu derajatnya berjuta-juta, itu kemuliaannya berjuta-juta, itu pujinya berjuta-juta. Minimal 3 kali di dalam bersolawat, di dalam setiap solawatnya itu. Namun lebih baik, lebih banyak, itu lebih baik. Itulah untuk membangkitkan Nur Muhammad, agar diri kita ini tersambung, terhubung dengan cahaya Muhammad, dengan asal kejadian diri kita, yaitu Nur Muhammad. Sehingga sir kita hidup, rasa kita hidup, ruh kita pun hidup. Dengan begitu, maka kehidupan kita laksana cahaya rembulan bagi kehidupan orang lain. Bahkan bagi kehidupan di alam lain, dan terutama bagi kehidupan diri kita dan orang-orang di dekat kita. Kita tidak bisa merubah diri kita lebih baik apabila Allah tidak menghendaki. Dan semua keindahan Allah itu berada di dalam Nur Muhammad. Apabila kita mendekat, berniat
untuk bertemu, berniat untuk bersimpuh di dalam Nur Muhammad, maka keindahan-keindahan Allah itu akan mampu terpancar di dalam hati kita, di dalam rasa kita, di dalam hati, di dalam zauq kita. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Itulah kenapa saya di dalam melakukan terapi kepada mereka-mereka, beliau-beliau yang sakit karena kesurupan, sakit karena diguna-guna orang, sakit karena nuwun sewu disandet orang dan lain sebagainya. Saya tidak menggunakan bacaan apapun, namun saya hanya berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar batin saya itu tersambung dengan batin daripada Rasulullah. Siapakah batin Rasulullah? Batin Rasulullah adalah Nur Muhammad. Apabila sudah tersambung, maka sir itulah yang akan memadamkan api yang merupakan unsur daripada jin atau iblis itu sendiri. Stay waras, stay fokus, tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.